Hai semua, kali ini saya buat kue mangkok mekar. Siapa di sini yang masih sering gagal kalau membuat kue mangkok mekar padahal buatnya mudah, tinggal diaduk-aduk aja. Hasilnya cantik dan merekah sempurna. Saya menambahkan krim keju di dalamnya. Kue mangkok mekar ini jadi makin enak, makin mantap, makin harum, serta lembut dan empuk banget. Simak video ini sampai selesai supaya teman-teman di rumah berhasil dalam membuat kue mangkok mekar. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan, lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan, gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan, serta garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu ini kita aduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata, saya menambahkan keju oles sebanyak 50 gram. Pastikan keju olesnya suhu ruang. Boleh juga menggunakan cream cheese ya teman-teman. Untuk merek keju olesnya saya menggunakan merek Pro Cheese. Selanjutnya, saya menambahkan santan sebanyak 300 ml dan masukkan secara bertahap, lalu diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Pastikan menggunakan santan tingkat kekentalan yang sedang, jangan terlalu kental ataupun terlalu encer. Karena jika terlalu kental, adonannya akan berat jadi akan susah mekar ya teman-teman. Untuk santannya sendiri, boleh menggunakan santan instan yang ditambah dengan air ataupun santan segar, boleh dimasak ataupun tidak ya teman-teman. Pastikan adonan diaduk dengan benar sampai semuanya tercampur rata dan pastikan bahan-bahannya larut semua. Dan kalau udah larut semua bahan-bahannya, baru kita masukkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Lalu diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata dan raginya larut. Pastikan menggunakan ragi yang masih baru serta masih aktif ya teman-teman. Untuk raginya saya menggunakan ragi Vermipan. Jika raginya udah larut, lalu adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan selama 40 menit, jangan lebih ya teman-teman, sampai mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Sambil menunggu adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil, kita siapkan cetakan talam dan kita panaskan bersama kukusan sampai airnya mendidih. Untuk cetakan talamnya jangan pernah diolesi dengan minyak sayur. Jika diolesi dengan minyak sayur maka kuenya tidak akan mekar. Setelah adonannya kita diamkan selama 40 menit serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, kita buka plastik wrapnya, pastikan adonannya udah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Lalu kita aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut serta gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan pecah ya teman-teman. Jika adonannya sudah menyusut dan gelembung-gelembung kecilnya sudah pecah, baru boleh dimasukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Pastikan baking powdernya masih aktif dan masih baru, serta suhu ruang dan tidak disimpan di dalam lemari pendingin. Dan ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan baking powdernya larut. Untuk hasilnya maksimal, boleh menggunakan baking powder double acting supaya hasilnya bisa merekah sempurna. Dan yang akan saya gunakan ini baking powder biasa yang mereknya kupu-kupu ya teman-teman. Selanjutnya, saya siapkan wadah bersih serta saringan. Adonan tadi akan saya saring terlebih dahulu supaya tekstur adonannya benar-benar halus, licin, tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Setelah adonannya kita saring, teksturnya udah beneran halus dan licin, kemudian masukkan perasa pandan, serta tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat supaya warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik dan menarik. Lalu diaduk rata dengan sendok supaya mudah mencampurkannya, serta pastikan jika gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan harus pecah ya teman-teman. Dan kalau udah rata, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Pastikan jika air kukusan sudah mendidih dan terlihat uap airnya juga sudah banyak, lalu buka tutup kukusannya dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu sampai buih-buihnya pecah ya teman-teman. Dipastikan harus benar-benar sampai pecah. Untuk air kukusannya sendiri jangan diisi terlalu banyak. Jika kalau dia menciprat ke adonan maka adonannya tidak akan mengembang ya teman-teman. Pastikan juga jika air kukusan tidak menetes ke dalam cetakan karena dia akan gagal mekar nantinya. Isi adonan ke dalam cetakan sampai penuh tapi jangan sampai lubar, berikan jarak antar cetakan supaya bisa matang merata dan mekar sempurna.
Lalu dikukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Dan selama proses pengukusan jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang, kita buka tutup kukusannya dan langsung dikeluarkan kue dari kukusan. Dan setelah dingin baru kita lepaskan kue dari cetakan dan kita lakukan hal yang sama seperti semula. Kita panaskan cetakan talam terlebih dahulu selama 5 menit karena sebelumnya airnya sudah mendidih. Dan kita isi adonan ke dalam cetakan sampai penuh tapi jangan sampai luber. Serta adonannya jangan lupa diaduk-aduk sampai buihnya pecah lalu dikukus sampai matang. Nah ini dia tampilan dari kue mangkok mekar rasa keju pandannya udah matang semua, cakep banget. Hasilnya cantik dan merekah sempurna. Terlihat hasilnya ada yang merekah 3 dan terlihat ada yang merekah 4 serta ada yang terlihat merekah 2. Sangat memuaskan dan sangat cantik. Dari satu resep saya dapat sebanyak 12 buah, lumayan banget kalau teman-teman pengen jadikan ide jualan karena membuatnya sangat mudah, diaduk-aduk aja, modalnya juga hemat dan dijamin laris manis karena rasanya yang enak serta tampilannya cantik dan menarik. Kuenya terlihat menul dan gembul-gembul banget, kuenya juga cakep dan cantik banget ya teman-teman, serta aromanya sangat wangi. Cara mengeluarkan kuenya cukup mudah, serta pastikan dalam keadaan udah dingin. Caranya mudah, tekan-tekan putar dan tarik. Hasilnya mulus dan tidak lengket pada cetakan. Ketika saya tekan, berasa banget kue ini empuknya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ketika saya belah, kuenya kelihatan halus, berasa banget lembut dan empuknya. Dan ketika digigit ini beneran lumer di mulut ya teman-teman. Selain dari teksturnya lembut dan empuk, rasanya juga enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa, aromanya wangi, dan ada sensasi asin dari kejunya ya teman-teman. Seriusan resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena membuatnya sangat mudah, rasanya juga enak dan layak banget untuk dijadikan ide jualan. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba.